Halo masyarakat dunia tipu-tipu yang budiman, pada gimana kabarnya nih? Semoga semuanya sehat walafiat ya seluruh. Seperti biasa, Bang Dikson bakalan ngedongengin sebuah alur cerita film pengisi waktu gabut bin mager kalian. Film kali ini berjudul The Last Airbender dan bercerita tentang seorang bocil yang berusaha mempelajari pengendalian keempat elemen, yakni air, tanah, api, dan udara. Bagi kalian para penggemar anime Avatar, pasti udah gak asing lagi ya. Soalnya film ini merupakan live action dari anime Avatar The Legend of Aang itu sendiri. Untuk melihat keseruannya, pantengin terus ceritanya sampai selesai. Sebelumnya, jangan lupa sebat serta seruput dulu kopi kulitnya, biar nontonnya makin asoy. Dan kita masuk ke ceritanya. Pada zaman dahulu, dikisahkan jika kehidupan di bumi begitu aman, tentram, dan damai. Keempat negara yaitu air, bumi, api, dan udara hidup secara berdampingan tanpa adanya perselisihan. Semua itu berkat sang avatar di mana hanya dialah satu-satunya orang yang mampu mengendalikan keempat elemen tersebut dan menjaga keseimbangan dunia. Namun, 100 tahun berlalu sejak menghilangnya sang avatar, keseimbangan dunia kini mulai goyah terlebih saat negara api mulai menyerang, menginginkan kekuasaan lebih dan mendominasi keadaan pada waktu itu. Scene awal memperlihatkan kakak beradik yang berasal dari suku air selatan bernama Katara dan Sokka. Katara ini merupakan seorang pengendali air, sementara Sokka mahir dalam menggunakan bumerang. Saat mereka sedang mencari makanan, mereka berdua melihat sebuah cahaya aneh dari dalam es. Sokka kemudian menghancurkan es tersebut dan tiba-tiba bola es besar naik ke permukaan. Katara yang penasaran memecahkan bola es tersebut dan ternyata di dalamnya adalah seonggok bocil botak bertato bernama Aang beserta bison peliharaannya yaitu Ava yang tengah pingsan. Karena kasihan, Katara lantas membawa Aang dan Ava ke rumahnya. Aang kemudian menceritakan jika ia terperangkap pada sebuah badai besar saat kabur dari rumahnya. Ia pun berterima kasih pada Katara yang telah menolongnya dan berniat untuk segera pulang. Di saat yang sama, pasukan negara api datang dan dipimpin oleh anak muda bernama Zuko yang tak lain merupakan anak dari sang raja negara api bernama Ozai. Dia kemudian menyuruh anak buahnya untuk menggeledah seisi kampung mencari avatar. Zuko pergi ke suku air tersebut karena melihat cahaya yang terpancar dari pecahan bola es yang dipecahkan Sokka tadi. Salah satu pasukannya berhasil menemukan Aang dan membawanya ke hadapan Zuko. Zuko kemudian mengancam Aang di mana jika ia melawan, maka Zuko akan membakar habis desa beserta seluruh isinya. Dengan terpaksa, Aang pun mengikuti kemauan Zuko itu. Di sisi lain, Katara dan Sokka yang merasa berhutang budi pada Aang segera menyusul mengendarai bison terbang Aang. Tapi sebelumnya, mereka minta doa restu dulu pada neneknya. Di sana, neneknya juga menjelaskan jika Aang adalah pengendali udara terakhir dan merupakan seorang avatar. Di kapal, Aang diuji coba oleh paman Zuko bernama Jenderal Iroh. Dia membawa beberapa benda dari 4 elemen tersebut ke hadapan Aang. Dan ya, semua benda yang ia bawa itu bereaksi yang membuktikan jika Aang benar-benar seorang avatar. Mengetahui hal itu, Zuko memutuskan untuk membawa Aang ke negara api. Aang menolak dan kabur dari kapal Zuko dengan kemampuan pengendalian udaranya. Dan bersama dengan itu, Sokka dan Katara telah berhasil menyusul Aang. Aang kemudian bermaksud pulang kembali ke tempat asalnya. Di sini, Katara dan Sokka memutuskan untuk ikut bersama Aang dan menemani kemanapun ia pergi, dan petualangan avatar pun dimulai. You found the avatar. Singkat cerita, mereka pun sampai di suku udara. Ternyata tempat tinggal Aang merupakan kuil udara yang dulunya dihuni oleh para biksu. Aang lantas memanggil teman-teman dan biksu lainnya. Tapi tak seorang pun menyauti panggilan Aang tersebut. Aang mengira jika dia pergi sehari 2 hari dari kuil. Faktanya dia telah pergi dan terjebak di bola es selama 100 tahun lamanya. Maka dari itu, ia tak tahu jika kuil udara telah diserang dan seluruh penghuninya telah dibantai habis oleh negara api. Bukannya tanpa alasan, negara api tahu jika avatar selanjutnya merupakan pengendali udara. Makanya mereka melakukan hal tersebut dengan harapan avatar tak akan terlahir kembali.
Mengetahui hal itu, Eng murka. Seketika tato di sekujur badannya menyala dan Eng masuk ke dunia roh. Untungnya, Katara berhasil menenangkan Eng dan membuatnya kembali ke kondisi normal. Di tempat lain, Zuko dan Iroh diajak bertemu dengan salah seorang petinggi di negara api bernama Laksamana Zhao. Di pertemuan itu, Zhao terus-menerus menghina Zuko dengan bilang bahwa Zuko hanyalah pangeran terbuang yang tak diinginkan sang raja. Dan jika ia ingin nama baik beserta tahtanya kembali, maka jalan satu-satunya ialah membawa Avatar dalam keadaan hidup atau mati. Dan itulah alasan kenapa Zuko sangat terobsesi untuk menangkap Aang. Shin kemudian berpindah kepada Aang dan kawan-kawan yang kini tengah berada di negara bumi. Mereka melihat seorang anak yang sedang dikejar oleh beberapa pasukan negara api dengan alasan anak tersebut merupakan seorang pengendali. Nyatanya, negara api melarang adanya pengendali dan menahan siapapun yang dapat mengendalikan elemen. Sementara orang biasa yang tak bisa mengendalikan elemen dibiarkan hidup normal. Hal itu dilakukan agar nantinya tidak ada lagi pengendali yang akan memberontak dan berani melawan negara api. Singkat cerita, Aang dan yang lainnya pun ditahan bersama dengan para pengendali tanah dari negara bumi. Aang yang sudah muak dengan cara kotor negara api membuka jati dirinya dan bilang jika ia adalah Avatar. Setelahnya, para pengendali tanah menjadi semangat kembali dan berani melawan. Pada akhirnya, para PPT yang memenjarakan mereka berhasil dikalahkan. Setelahnya, mereka membawa barang-barang mereka yang disita dan disimpan di gudang. Di sana, Katara juga mendapat gulungan berharga yang merupakan gulungan pengendalian air. Berkaca dari kejadian ini, Sokka kemudian mengajak Aang untuk menyelamatkan kota-kota yang dijajah negara api. Namun di sini, Aang mengatakan bahwa faktanya jika pelatihannya untuk menjadi Avatar belum selesai lantaran dulu ia kabur dari kuil. Dan kenyataannya, ia tidak dapat mengendalikan elemen lain selain angin yang notabene merupakan elemen bawaannya sejak lahir. Sokka kemudian punya ide brilian yakni mencari guru pengendalian untuk Aang. Elemen pertama yang harus dipelajari Aang yaitu air, sebagaimana urutannya yakni udara, air, bumi, dan api. Mereka pun memutuskan untuk pergi ke suku air utara dan mencari guru pengendalian air sembari menyelamatkan setiap kota yang mereka lewati dari jajahan negara api. Perjalanan pun dimulai. Tak ingin membuang waktunya sia-sia, Aang dan Katara belajar mengendalikan air dari gulungan yang mereka dapat di desa sebelumnya. Namun, nihil, latihan Aang tersebut belum juga membuahkan hasil. Di tempat lain, Zhao menemukan sebuah gulungan yang berisi informasi penting mengenai roh laut dan bulan, di mana jika negara api menguasainya, maka suku air utara dapat dengan mudah mereka taklukkan. Mereka juga mengirim beberapa intel ke negara bumi untuk menangkap Avatar. Sementara itu, Zuko dan Iroh kini berada di kerajaan bumi bagian utara dan semakin dekat dengan Aang. Di sini Iroh menyarankan Zuko jika mungkin akan lebih baik menikmati kehidupan dan tinggal layaknya orang normal di sana. Namun, Zuko menolak dan bersikukuh untuk memburu Avatar demi mengembalikan kehormatan dan tahta raja yang ia inginkan. Diceritakan pula masa lalu Zuko yang cukup menyedihkan, di mana ia harus mendapat luka bakar seumur hidup akibat bertarung dengan ayahnya sendiri, yang disebut dengan Agni Kai. Di sela-sela pelatihan bersama Katara, Aang yang menyadari bahwa lokasi mereka dekat dengan kuil udara utara memutuskan untuk pergi ke sana dengan harapan Aang dapat masuk ke dunia roh lagi dan meminta bimbingan. Di sini, Sokka tak mengizinkan Aang untuk pergi karena khawatir Aang akan dalam bahaya. Namun Aang bersikukuh dan pergi sendiri tanpa memperdulikan larangan Sokka. Cerita pun berlanjut, sampailah Aang di kuil dan bertemu dengan salah satu kuncen di sana. Namun kekhawatiran Sokka benar-benar terjadi, di mana si biksu itu ternyata seorang pengkhianat dan sudah disuap oleh negara api. Alhasil, Aang ditangkap dan dibawa ke markas Komandan Zhao. Saat ia ditangkap, ia bermeditasi dan berhasil masuk ke dunia roh dan bertemu dengan sang naga yang memberinya perintah untuk segera pergi ke suku air utara dan menyelamatkan orang-orang di sana. Sementara itu, Zhao yang merasa sudah menang merayakan keberhasilannya menangkap Avatar. Ia pun tak sadar jika ada pria bertopeng menyelinap masuk dan mengalahkan semua penjaga. Setelahnya, pria bertopeng itu membebaskan Aang dari ikatan dan mengajaknya keluar dari tempat itu. Zhao yang menyadari bahwa markasnya sedang disusupi kemudian menyuruh anak buahnya untuk menutupi semua pintu keluar. Di sini, sebenarnya Aang dapat dengan mudah kabur menggunakan tongkat terbangnya. Namun Aang tak tega melihat si pria bertopeng dikepung pasukan Zhao. Aang kembali dan bertarung bersama si pria bertopeng, atau disebut dengan roh biru.
Dengan memanfaatkan nyawa Eng, mereka berdua berhasil keluar dari sana. Namun sayangnya, si pria bertopeng itu terkena tembakan anak panah yang membuat ia pingsan dan bahkan topengnya pecah. Eng penasaran mengenai jati diri dari orang yang telah menyelamatkannya itu. Dan saat dibuka, ternyata pria bertopeng itu tak lain adalah Pangeran Zuko. Rupanya, Zuko tak membiarkan siapapun menangkap Eng terkecuali dirinya, karena lagi-lagi hanya itulah satu-satunya cara agar kehormatannya bisa kembali. Setelahnya, Eng membuat kabut pekat yang menyelimuti seluruh markas dan dengan begitu Eng berhasil kabur dan meninggalkan Zuko di tempat yang aman. Setelah sadar, Zuko kembali ke tempat pamannya. Rupanya, Zhao mencurigai bahwa si pria bertopeng adalah Zuko. Ia menyuruh anak buahnya untuk mencari dan menanyai Zuko. Namun di sini Iroh berkelit dan bilang jika Zuko lagi ajojing bersama gadis muda. Singkat cerita, Eng dan kawan-kawan berhasil sampai di suku air utara. Mereka pun bertemu dengan kepala suku dan seorang putri cantik berambut putih bernama Yue. Terlihat jelas jika Sokka udah kesengsem sama Yue di pandangan pertama. Eng mengungkapkan jati diri beserta maksud mereka datang ke sana yang tak lain untuk mencari seorang guru pengendali air. Kepala suku menerima mereka dengan baik meskipun mereka sadar jika kedatangan Eng akan membawa bahaya besar yaitu peperangan melawan negara api. Maka dari itu, suku air utara segera bersiap untuk menghadapi negara api. Jadi rencananya, mereka akan menahan pasukan negara api di pintu gerbang hingga malam karena itu adalah keuntungan besar bagi mereka. Di mana saat malam, bulan purnama, kekuatan pengendalian air mereka akan jauh lebih kuat. Dan benar saja, dalam waktu singkat, Zhao dan pasukannya telah berada di depan pintu gerbang suku air utara. Zhao juga mengajak Jenderal Iroh yang ia tahu merupakan seorang ahli strategi untuk bergabung dalam penyerangan kali ini. Tanpa ia tahu, ternyata Zuko telah memulai pergerakannya lebih dulu dan berhasil menyelinap masuk ke markas suku air utara. Di sisi lain, Eng berniat untuk bermeditasi dan masuk ke dunia roh untuk meminta bantuan mengalahkan pasukan negara api. Melihat hal itu, Zuko mengikuti Eng dan berhasil melukai Katara tepat saat Eng sedang bermeditasi. Dia kemudian menculik Eng dengan mudah karena Eng kini sedang masuk ke dalam dunia roh. Saat tersadar, Eng mencoba melarikan diri dan bertarung one-on-one dengan Zuko. Di luar, pasukan negara api mengerahkan seluruh pasukannya dan membombardir markas suku air utara. Komandan Zhao juga berniat untuk membunuh roh bulan yang lokasinya telah ia ketahui dari peta yang telah ia temukan dulu. Kembali ke Eng, dia sempat kesulitan melawan Zuko dan hampir dikalahkan. Untungnya, Katara datang tepat waktu dan membekukan Zuko saat sebelum Eng diserang. Alhasil, Zuko tak berkutik dan terjebak di dalam es ciptaan Katara. Di sisi lain, Zhao dan Iroh berhasil sampai di tempat yang mereka tuju. Faktanya, roh bulan dan samudera bersemayam pada 2 ekor ikan di kolam tersebut. Zhao lantas menangkap ikan itu dan menancapkan pisaunya dan membuat ikan beserta roh bulan mati. Nyatanya, setelah roh bulan mati, bulan seketika berubah menjadi merah diikuti dengan kemampuan para pengendali air yang semakin melemah. Namun di sini, Iroh memberitahukan jika ada satu cara untuk menyelamatkan roh bulan yaitu Yue. Dijelaskan juga jika saat kecil Yue tengah sekarat namun nyawanya diselamatkan oleh roh bulan dan kini Yue harus merelakan nyawanya agar roh bulan kembali hidup. Di sini, Sokka gak terima. Ya, sebagaimana kita tahu jika Sokka ini udah kesengsem sama Yue. Tapi demi menyelamatkan rakyatnya, Yue rela melakukannya. Dan perkataan Iroh benar terjadi. Roh bulan kembali hidup diiringi dengan kembalinya kekuatan para pengendali air. Setelahnya, Zhao bertemu Zuko saat mencoba kabur. Zuko yang masih kesal dengan perlakuan Zhao nampaknya akan mengajak bertarung. Namun Iroh mencegah Zuko dan bilang itu tak ada gunanya. Terlebih kini, posisi mereka sulit di mana para pengendali air telah kembali mendapatkan kekuatannya. Tak lama, kemudian Zhao pun dihajar sama para pengendali air dan ia pun mati. Sementara itu, Eng dan para pengendali air lainnya bahu-membahu menghadapi pasukan negara api yang sangat banyak dan terus berdatangan. Eng pergi ke tembok pertahanan dan mengendalikan air laut dan membentuk tsunami besar dan siap menghantam seluruh pasukan negara api. Melihat hal tersebut, nyali pasukan negara api ciut dan mereka pun memutuskan mundur dan meninggalkan tempat itu. Pada akhirnya, semua orang merayakan kemenangan mereka dan mengagung-agungkan Eng yang merupakan avatar sang penyelamat mereka.
Di scene akhir, kita diperlihatkan sang Raja Api yang murka atas kegagalan Komandan Zhao. Ia pun menyuruh putri kesayangannya yaitu Azula alias adik Zuko untuk memburu Avatar dan mencegahnya menguasai pengendalian elemen lainnya. Dan film pun tamat cuy. Oke, film yang cukup meriweh dan nanggung banget ya. Dan sesuai ending, kemungkinan besar film ini bakalan ada kelanjutannya. Sampai di sini dulu alur cerita film Last Airbender. Terima kasih bagi kalian yang masih stay di channel ini. Dukung terus channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe ya. Sampai ketemu lagi sama Bang Dickson di review film selanjutnya. Dan permios.